Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Ridwan Anas, calon guru penggerak angkatan ke-10. Pagi hari ini saya bertemu dengan Bapak Nana Sutisna, Kepala SMP Negeri 1 Salopa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Baik Bapak, tujuan kedatangan saya kemari, saya mendapat tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk mewawancarai Bapak terkait kebijakan serta bujukan moral ataupun etika yang mungkin pernah dialami semasa Bapak menjabat sebagai kepala sekolah. Bapak, ada beberapa pertanyaan yang hendak saya tanyakan kepada Bapak untuk menambah pengalaman serta wawasan pengetahuan bagi saya. Mudah-mudahan nanti ketika saya menjadi lebih setelah selesai pendidikan penggerak ini bisa banyak belajar dari pengalaman-pengalaman yang mungkin Bapak pernah alami. Bapak, untuk pertanyaan pertama, Bapak selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 etika ataupun bujukan moral? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya yang sangat berbahagia ya. Karena tidak setiap orang itu punya kesempatan untuk diwawancarai, khususnya saya mungkin di SMP 1 Salopa yang baru 2 minggu kurang ya di sini karena saya dipindah tugaskan. Alhamdulillah, mudah-mudahan wawancara ini jadi satu motivasi bagi calon guru penggerak ke depannya kaitan dengan kebijakan-kebijakan, karena yang paling sulit itu bagaimana kita menentukan kebijakan. Betul Bapak. Jadi saya meskipun baru 2 minggu di sini itu insya Allah sedikit-sedikit sudah mengidentifikasi tentang anak ya, yang ada di sekolah ini, terutama kaitan dengan kenakalan dan sebagainya. Ya, jadi kita memang beda antara anak SMP, anak SMK, SD itu kan kebijakannya juga beda. Jadi cara mengidentifikasinya juga berbeda-beda. Jadi saya melihat di sini bagaimana anak hadir aja udah bisa diidentifikasi. Dari bawa motor aja udah bisa diidentifikasi, dari baju aja udah bisa diidentifikasi. Mana anak yang dalam kehidupannya perlu kita bimbing, perlu kita arahkan, itu udah kelihatan. Makanya seorang guru penggerak atau pemimpin itu pertama harus berani tampil di depan dekat anak. Jadi pertama kita menyapa, ya anak itu akan teridentifikasi gitu. Dari mulai dia datang, kita sapa, itu akan teridentifikasi bagaimana keluarganya. Itu bisa ditanya langsung. Sehingga kenakalan remaja di sekolah itu mulai dari di depan pintu masuk dulu udah diidentifikasi. Jadi kita sebagai calon guru penggerak itu harus bisa melihat secara psikologis itu udah kelihatan. Ya. Oh, ini anak yang pakai motor, berarti permasalahannya juga kaitan dengan bagaimana dia membawa motornya udah kelihatan. Gitu. Jadi kalau bawa motornya hormat, beda dengan anak yang kelakuannya beda. Gitu. Ya, Jadi udah ada terindikasi, sehingga kita datang ke sekolah itu tidak usah bingung-bingung dengan BP. Tolong aja anak ini ditanya, diperhatikan. Kenapa? Karena udah diidentifikasi. Ya, yang tidak bawa motor mungkin kelihatan. Ya. Dari siap lesu, tanya udah makan belum? Kalau belum makan, berarti kan belum sarapan. Akan kelihatan secara emosional. Itu bisa diidentifikasi seperti itu. Itu yang sederhana aja dulu. Sebelum ke hal yang lebih luas lagi. Gitu, seperti itu. Jadi kita harus peka, lihat penglihatan secara visual sebelum pendengaran. Gitu. Betul, biasanya pendengaran itu kan yang mengacaukan, karena kita tidak tahu gitu. Kalau kita lihat langsung, gitu kan secara visual gitu langsung kita. Oh iya Pak. Jadi di sanalah terapkan yang namanya ilmu visual terhadap anak. Dilihat dari penampilannya udah kelihatan. Ya, sangat menarik Pak ya, luar biasa. Saya mendapat muatan begitu. Ternyata dengan mengidentifikasi sesederhana itu pun kita bisa melihat bagaimana kepribadian anak, bagaimana kemungkinan anak ini akan bertingkah laku dan lain sebagainya. Bapak, selanjutnya mungkin selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baiklah, jadi dalam
pengambilan keputusan, tetap kita sebagai manusia itu ada kemanusiaannya. Kenapa? Jangan melihat orang itu dari kesalahannya dulu, Ya. tapi lihat dulu anak itu dari kebaikannya dulu gitu. Sehingga kalau kita lihat kesalahannya, udah kita nanti malah kebijakannya lain langsung dogma gitu ya. Ya. Jadi hal yang saya lakukan itu pertama secara naluri dulu. Jadi sebelum kita mengambil tindakan, gitu, kita kan harus secara kekeluargaan, emosional kita. Gitu. Jadi mana yang tindakan yang perlu dilakukan secara tegas, itu kan biasanya yang melanggar norma-norma narkoba, susila, Iya. itu kekerasan, umpamanya geng motor. Itu juga kan tidak langsung, tapi kita perlu proses. Kenapa anak bisa seperti ini kan ada latar belakangnya. Makanya kita dalam mengambil keputusan itu satu tentang korban. Ya. Kalau kita mengambil kebijakan, nanti korban bagaimana? Gitu. Kalau kita langsung togmo, itu kan yang korban anak. Ya. Kita memang enak mengeluarkan aja, nanti kan disalahkan juga. Ya, kita sebagai lembaga itu kan sebagai rumah sakit untuk mengobati. Kita sebagai dokter untuk ikut mengobati gitu. Meskipun tidak mengobatinya secara utuh, tapi kan pelan-pelan. Anak datang ke sekolah itu kan perlu perhatian, perlu kasih sayang. Makanya kita itu di sekolah kebijakan itu naluri dulu, kemudian 2 penelitian, identifikasi, kemudian nanti secara kekeluargaan pendekatan baru kita ambil kesimpulan untuk mengeluarkan kebijakan. Karena kebijakannya itu enak nggak ke korban, ke kita, ke masyarakat, sehingga nanti tidak ada yang dirugikan. Itu kebijakan. Ini saya belajar berarti Bapak itu selalu mengambil kebijakan itu berdasarkan dampak ya Pak? Dampak. Itu luar biasa. Bapak terima kasih. Mungkin selanjutnya langkah nih atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini terkait dengan hal-hal yang mungkin sifatnya dengan kebijakan atau pengambilan keputusan. Prosedur Bapak begitu atau ala Bapak begitu seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi kalau saya itu biasanya prosedurnya ditempuh dulu, ya di sekolah dulu, pendekatan dengan guru-guru. Ya, Pak. Ya, itu nanti trik-triknya kayak apa gitu. Ya. Jadi panjang lah. Secara kita kalau analisisnya seperti apa itu dilakukan. Jangan dulu kita memikirkan tindakan, tapi memikirkan dulu kita analisisnya benar tidak, gitu. Ditempuh tidak, gitu. Kalau kita tidak ditempuh, itu nanti salah langkah, gitu. Oke, aturan dari pemerintah ada, tapi kan di lapangan kita yang ada gitu. Contohnya sekarang banyak bawa motor, itu kan salah. Secara hukum salah. Tapi kan secara kebutuhan kita tidak bisa menutup kemungkinan anak bawa motor. Kalau kita langsung tegur, anak nanti terlambat. Makanya prosedurnya panggil orang tua, MOU dengan orang tua, kebijakan pemerintah disampaikan, pelaturan dari pemerintah disampaikan, kebijakan kita dengan orang tua seperti apa supaya anak bisa jangan sampai aturan tidak sampai orang tua. Jadi kalau dari aturan dari pemerintah A, ya kita sampai orang tua A dulu sampaikan. Tapi di tengah ada kebijakan dari sekolah, boleh pakai motor yang jaraknya 2 km ke sekolah. Kalau yang 1 kilo diusahakan jalan kaki. Yang 500 meter apalagi harus jalan kaki. Itu kan ada kebijakan beda-beda gitu. Jadi mana kendala di masyarakat yang urgen harus bawa motor seperti itu gitu. Kalau dari gunung, kalau jalan kaki terlambat, mobil tidak ada, itu kan kebijakannya lain, kebijaksanaannya ada, kebijakan lagi juga ada seperti itu. Betul Pak. Kita lanjutkan Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang paling efektif itu adalah pendekatan kekeluargaan. Awalnya kekeluargaan aja. Jadi sekeras apapun atau maksudnya apa ya? Istilahnya tindakan yang kita lakukan atau yang anak lakukan meskipun kita menurut kita salah, tapi kan secara kekeluargaan itu perlu ditempuh supaya ada benang emasnya gitu dengan orang tua gitu. Jangan sampai nanti kita membuat kebijakan malah orang tua yang ramai. Ini akan dimanfaatkan oleh orang ketiga. Ini yang paling berbahaya gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang kaitan dengan anak, langsunglah kita konsultasi dengan orang tua secara baik-baik. Kita datang ke sekolah atau kita yang datang ke rumah gitu. Sampaikan tujuan kita seperti ini. Kita bawa aparat pemerintah juga, desa atau kepolisian dan sebagainya supaya kita lebih enak gitu.
Betul. terutama RT RW itu seperti itu. Jadi kalau prosedur kita tempuh dengan penuh kekeluargaan, insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Mantap Pak. Apakah Bapak kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan begitu? Ya kebetulan sekarang kan ada stop kekerasannya. Jadi tata kelola sekarang kan ada 3 ya, tata kelola, kemudian ada edukasi, ada sarana prasarana. Jadi yang pertama bagaimana tata kelola itu dibuat di sekolah sehingga sekolah dibuat aja lah istilahnya orang yang menangani permasalahan yang ada kaitan dengan anak. Betul. Itu di bawah naungan mungkin kesiswaan dan BP. Sehingga di sana jadwalnya bisa 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Sementara di sini saya belum menerapkan karena baru datang ya. Tapi insya Allah 1 bulan ke depan kita udah ada tim pengelola kaitan dengan permasalahan yang ada dengan anak gitu. Jadi nanti diusahakan mungkin 1 bulan 1 kali lah kalau saya itu kan secara rutin Secara kita terjadwal. dalam hal tata kelola kaitan dengan permasalahan. Kemudian kita ciptakan edukasi bagaimana cara seperti penanggulangan anak dengan kebijakan seperti apa sehingga nanti sekolah ini punya ciri gitu. Ciri khasnya SMP Salopa itu seperti apa menangani anak gitu. Ya. Seperti itu aja tata kelolanya. Kemudian saya hanya bisa menyediakan tentang sarana prasarana yang dibutuhkan seperti apa gitu. Sehingga nanti ada MOU dengan puskesmas, ada MOU dengan kepolisian. Kita bareng-bareng sama-sama di tata kelola ini supaya apa? Menghasilkan generasi yang benar-benar punya moral, generasi yang benar dicintai oleh masyarakat dan punya harapan ke depan seperti itu. Jadi tata kelolanya udah insya Allah Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil rasakan ada satu kesamaan antara guru, tidak ada istilah mungkin perbedaan lah. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Jadi teamwork ya. Jadi tim kerja keras di sekolah itu perlunya. Kesiswaan, kurikulum, sarana prasarana, humas, itu semuanya kerjasama dengan wali kelas. Sehingga kalau hanya seseorang itu kebijakannya nanti malah dari seseorang. Kalau hasil kerja sama berarti kan keputusan bersama. Ini bukan keputusan kepala sekolah, tapi ada keputusan tim. Sehingga dalam menangani permasalahan kan kita kerjasama. Ada yang menangani kaitan dengan orang tua, siapa yang akan berhubungan dengan instansi pemerintahan dan sebagainya. Sehingga kalau tim ini bekerja, insya Allah kita dikasih kemudahan dalam mengambil keputusan, bukan keputusan satu orang, tapi keputusan tim. Selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya bisa rasakan, pertama, kalau kita bertindak, kita nanya diri dulu. Itu pembelajaran. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika, Pak? Jadi selama ini yang saya alami lah, jadi dimanapun kita berada, SD, SMP, apalagi SMA, jadi pengalaman yang paling berharga itu adalah pengalaman untuk menghargai dulu. Anak juga perlu dihargai. Kenapa? Karena kita senakal-nakalnya aja kita hargai dulu lah. Sehingga nanti kita dengan anak itu kan jadi teman, jadi mitra, jadi bapak, jadi orang tuanya juga. Sehingga nanti kita dalam mengambil dilema masalah hal yang kaitan dengan anak, kita ada pendekatan emosional kita sebagai orang tua terhadap anaknya. Sehingga nanti ada
satu keputusan di mana kita saling menghargai. Anak akan menghargai keputusan kita dan kita juga akan memberikan keputusan yang sesuai dengan keputusan anak. Itu pengalaman yang dirasakan. Jadi anak itu apalagi SMK dengan pergaulan yang sekarang itu perlu ada kasih sayang. Sehingga pembelajaran yang utama berilah kasih sayang dulu sehingga anak akan merasakan kita dirangkul untuk menjadi bagian dari kita. Sehingga kita terjun ke dunia anak juga nanti akan terjun ke dunia kita dan kita akan memberikan ilmu ke anak secara tidak sengaja, memberikan ilmu, memberikan apa itu secara langsung. Anak tidak akan merasa digurui, tapi kita sebagai mitra dan kita sebagai teman. Itu dirasakan oleh saya bahwa kita jangan sungkan-sungkan kita terjun ke dunia anak dan nanti akan memberikan ilmu ke anak sehingga anak merasa di aku dulu seperti itu. Itu yang biasa. Luar biasa Bapak, hari ini saya mendapat pengalaman yang luar biasa, bisa berbagi dengan Bapak. Terima kasih Pak, mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Mudah-mudahan apa yang saya bisa terima hari ini bisa saya manfaatkan di kemudian hari. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hari ini saya Ridwan Anas, calon guru penggerak angkatan ke-10 akan mewawancarai Kepala Satuan Pendidikan di sekolah saya, yaitu Bapak Dedi Jafar Mutakin SMN. Beliau sebagai kepala sekolah saya, dan hari ini saya akan mencoba mewawancarai dan mencoba menggali informasi serta mengambil pengalaman dan pengetahuan dari kepala sekolah saya terkait bagaimana beliau mengambil suatu kebijakan dilema etika di sekolah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Anas. Alhamdulillah Bapak. Bapak bagaimana, sehat Pak? Alhamdulillah. Bapak, mungkin saya mendapat tugas dari Pendidikan Guru Penggerak hari ini untuk mewawancarai Bapak dan mengambil pengalaman serta ilmu yang mungkin bisa saya terapkan nanti di masa depan apabila saya nanti telah lulus menjadi guru penggerak. Ada beberapa pertanyaan terkait kebijakan yang mungkin biasa Bapak lakukan atau Bapak ambil dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah kita, Pak. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah kita, Pak? Terima kasih Pak Anas atas pertanyaan. Luar biasa sekali. How to identify? Dan bagaimana saya harus mengidentifikasi kasus ini? Kita akan melihat dari beberapa sisi yang dari sisi sosial, dari sisi agama dan yang lainnya. Sehingga kalau pendekatannya lebih ke pendekatan yang sifatnya mungkin empiris, kita akan lakukan juga seperti itu. Kalau pendekatannya lebih moral, berarti pendekatannya ke para alim ulama, apa yang harus kami lakukan. Tapi kalau pendekatannya lebih ke edukatif, ya tentunya kita akan berikan kepada anak-anak agar lebih tentunya tentang apa sih yang kesalahan mereka secara real. Itu tentunya. Ya Pak, sangat ini ya Pak, maksudnya luar biasa. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi dan juga mengenali bagaimana dilema etika ataupun bujukan moral, permasalahan-permasalahan yang tentunya kompleks begitu yang dihadapkan di permasalahan di sekolah kita. Mungkin terkait ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Biasanya Bapak mengambil sesuatu kebijakan kan tentu tidak mungkin melakukan keduanya ya Pak secara bersamaan. Nah Bapak mengambil keputusannya akan seperti apa Pak? Oke. Sebelum menjawab, saya ingin tahu dulu kira-kira contoh kasus apa yang pernah dialami Pak Anas selama ini? Misalnya begini Pak, misalnya satu guru dia ingin pembiasaan itu setiap kelas itu sholat duha di ruangan kelas. Satu lagi ingin melaksanakan di masjid misalnya, kan dua-duanya sama-sama benar Pak ya. Nah dalam hal ini mungkin Bapak mengambil kebijakan supaya kebijakan ataupun keputusan yang Bapak ambil ini bisa berterima ataupun bisa baik bagi semua, itu seperti apa Pak? Baik, memang betul itu sebuah
dilematika yang dihadapkan para guru pada saat contoh seperti itu ya. Saya harus mengerjakan sholat duha mungkin di sekolah, tapi saya juga sholat duha itu bagusnya di masjid yang lainnya. Kalau saya akan memanggil dua guru yang bersangkutan dan melihat bagaimana makna sesungguhnya dari sholat duha itu sendiri. Kalau seandainya itu bisa dilaksanakan di masjid dan masjid itu sangat dekat dengan sekolah, tidak jauh misalkan ya, karena fasilitas masjid sudah ada, ya kita akan sarankan di masjid. Namun apabila mungkin di sekolah masjid sedang ada renovasi ataupun yang lainnya, mungkin disarankan di sekolah atau di kelas dengan beberapa konsekuensi yang harus disiapkan oleh para guru itu sendiri, yakni menyiapkan ruangan dan yang lainnya, karena mungkin ruangan masjid akan berbeda dengan ruangan kelas kan. Itu yang kita lakukan. Apabila keduanya bisa terselesaikan secara musyawarah, maka diambil keputusan oleh mereka sendiri. Artinya, oke, sepanjang itu memang keputusan kebijakannya memang bisa diterima oleh mereka berdua, ya saya serahkan kepada mereka. Begitu. Ya Pak. Selanjutnya saya penasaran nih Pak, mungkin terkait langkah-langkah ataupun prosedur umum yang biasanya Bapak tempuh seperti apa ketika mengambil kebijakan ataupun mengambil keputusan gitu. Oke. Bapak punya trik and tip sendiri begitu, gaya Bapak atau ini cara saya begitu. Oke. Terima kasih Pak Anas. Setiap orang itu pasti berbeda dalam mengambil keputusan. Saya pernah baca sebuah referensi buku dari Colin Powell ya, seorang jenderal Amerika. Dia mengambil keputusan militer dalam artian bagaimana strategi militer diterapkan oleh Colin Powell. Tetapi Colin Powell menghadapi sebuah dilematis. Pada saat harus mengambil keputusan ini, semua pasukannya, hampir semua batalionnya itu menolak. Tetapi karena dia seorang jenderal, dia harus mengambil segera keputusan ini. Nah, dengan diambilnya beberapa komandan-komandan lapangannya. Dari sini saya bisa melihat bahwa seorang pada saat mengambil keputusan harus tentunya. Tetapi sesuai dengan ajaran syariat agama kita harus ngumpul dulu bermusyawarah. Nah, saya kadang-kadang kalau mengambil keputusan, saya minta dulu pendapat dari beberapa orang yang ada, tokoh masyarakat, ataupun kalau misalkan di sekolah kita kumpulkan para guru, wakasek, kepala jurusan, ini ada beberapa kebijakan yang harus disampaikan. Kira-kira menurut kalian apakah kebijakan ini sudah sesuai